Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita menginjak dengan tema saluran distribusi. Jadi kalau kita berbicara tentang distribusi, hari ini kaitannya sebuah perusahaan, yaitu dari produsen mengirim barang ke konsumen. Nah, di dalam distribusi ada dua sistem ya. Jadi sistem pertama adalah secara dari produsen secara langsung kepada pengecer, kemudian dari sistem yang kedua adalah secara tidak langsung, yaitu disalurkan melalui dari distribusi melalui distributor atau pihak ketiga, itu ya. Jadi itulah ada dua memang perusahaan itu bermacam-macam cara ya. Jadi ada yang langsung dari produsen ke pengecer, kemudian ada dari produsen ke distributor ya, kemudian distributor langsung ke pengecer. Itu ya, itu adalah sistem. Nah, kita akan berbicara tentang tiga saluran distributor ya, yaitu yang pertama kita akan berbicara tentang distributor secara intensif, kemudian ada distribusi secara selektif, ada distribusi secara eksklusif. Nah, tiga poin inilah hari ini akan saya jelaskan. Jadi nanti apa yang dimaksud dengan distribusi intensif ya, dan eksklusif dan selektif. Itu yang kita bicarakan sekarang. Nah, kita akan melihat kalimat distribusi ya, itu berdasarkan teori ya, menurut J. Kagan tahun 2003. Jadi yang dimaksud distribusi adalah saluran distribusi adalah saluran yang digunakan produsen untuk menyalurkan barang dari produsen sampai konsumen atau pemakai atau industri. Ini ya, industri berarti produsen memberikan bahan baku kepada industri ya. Nah, apa yang dimaksud dengan distribusi intensif? Nah, kalau kita berbicara intensif berarti ini suatu strategi ya distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer, serta distributor ini sebagai tempat teknik yang cocok untuk digunakan sebagai produk atau barang. Nah, kalau kita berbicara secara intensif ini berarti kita sering mengirim barang ya. Jadi dari produsen langsung kepada retailer. Nah, distribusi ini digunakan untuk barang-barang keperluan sehari-hari ya, seperti yang dikonsumsi ya. Seperti contoh sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan secara intensif yang dibutuhkan oleh konsumen, dan ini biasanya langsung dari produsen langsung ke pengecer ya. Tadi kalau dalam ini pengecer itu berarti dekat dengan konsumen itu ya. Ini secara intensif. Kemudian yang kedua, punya kelebihan ini. Jadi apa kelebihannya? Ya, kelebihannya daripada distribusi intensif ini. Kelebihan memberikan akses mudah bagi pelanggan. Jadi pelanggan itu mudah karena dekat dengan
masyarakat ya, dengan pemakai. Kemudian kekurangannya banyak toko yang menerima beberapa produk ini dari konsumen tidak suka memberi produk tersebut seperti itu. Jadi karena ini langsung kepada pengecer, otomatis produk di situ adalah banyak dari produsen-produsen yang lain, sehingga banyak pilihan lah itu ya. Kemudian kita menginjakkan tentang distribusi selektif ya. Jadi kalau selektif berarti ini tidak banyak, diseleksi dulu ya. Nah ini suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang atau jasa pada daerah pemasaran dengan memilih beberapa distributor atau pengecer. Nah, pada suatu daerah di antara distributor pengecer akan terdapat suatu persaingan yang merebut konsumen. Nah, kalau melihat ini berarti ini karena selektif ya, jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang distributor atau seorang pengecer. Jadi dari produsen ini atau perusahaan itu memilih mana yang diselektif, yang untuk sebagai mitra dalam menyalurkan barang. Ini contohnya adalah produk-produk elektronik ya. Jadi misalkan saya untuk jadi menjual produk elektronik dari perusahaan nggak mungkin ngirim. Tetapi kalau saya minta jadi pengecer beras ya atau rokok, kita mudah itu ya. Jadi karena langsung. Nah, produk ini biasanya seperti kendaraan bermotor ya. Jadi kalau satu kota itu kendaraan bermotor seperti di Mojokerto itu paling ada 5, 6 atau 7. Nah, bandingkan kalau dengan produk-produk yang lain ya. Kemudian sepeda motor, sepeda, pakaian, buku dan lain sebagainya. Seperti toko buku di Mojokerto itu nggak banyak yang resmi ya, nggak banyak itu karena kaitannya dengan selektif, dan ini agar untuk memudahkan orang untuk mencari. Kemudian kita akan menginjak tentang bagaimana yang disebut dengan distribusi eksklusif. Ini lebih pada di dataran di atasnya. Yang tadi intensif ya, kemudian selektif, dan ini adalah eksklusif. Nah, kalau eksklusif di sini satu produk ya, distribusi satu produk pada satu atau dua distributor, tidak terlalu banyak, atau pengecer saja, dan satu area daerah barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dengan harga tinggi. Ini dengan jumlah konsumen yang terbatas. Jadi kalau ini memang jumlah konsumen tidak yang sangat terbatas ya. Jadi tidak terlalu banyak yang disalurkan. Jadi ini kalau kita lihat di sini, maka produk-produk yang disalurkan itu memang produk-produk yang berkelas ya. Artinya berkelas ini adalah mereka yang mampu itu, yang mampu membeli ini adalah orang-orang tertentu ya. Jadi seperti eksklusif adalah seperti showroom mobil. Ya, showroom mobil ini juga tidak terlalu banyak ya. Kemudian produk-produk multi level marketing, passive income, minimarket dan supermarket. Ini kan supermarket juga banyak jarang ya. Inilah biasanya eksklusif ya, barang-barang yang baik, eksklusif, berkelas, dan harganya itu tinggi. Kemudian kita coba untuk yang lain ya, kita akan berbicara tentang tentang kelebihan produk tersebut. Dianggap prestisium, produk juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusikan akan mampu melayani dengan layak, dan kekurangannya akses produk kepada pelanggan itu terbatas. Itu ya. Jadi dari ketiga distribusi ya, macam-macam distribusi tadi, baik itu intensif, selektif, dan eksklusif ini, kita akan tahu, kita sebagai seorang konsumen ya, konsumen akan mengetahui di mana letak-letak kita mencari barang-barang yang mudah,
Jadi tingkatannya kalau kita barang itu begini ya. Kalau itu barang secara intensif, berarti kita tidak perlu jauh-jauh dari rumah. Itu sudah mendapatkan kebutuhan kita. Nah, kalau selektif, itu kita masih mencari lebih tidak di daerah kita. Mungkin di tingkat kecamatan. Di tingkat kecamatan baru kita mencari barang yang disebut selektif. Kemudian kalau eksklusif, berarti kita keluar dari Jawa bisa ke kota. Ya. Karena kaitannya kalau eksklusif kan tidak banyak. Gitu ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan adik-adik memahami apa yang disampaikan oleh Pak Samsul. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.